Kalau dibanding antara kans secara formal, tampaknya ya kans Muhaimin atau Gus Amin ini jauh masih lebih besar daripada Mbak Yeni menurut saya. Jadi keinginan dari barikade Gus Dur untuk memasang Mbak Yeni di ketiga ini memang dari segi keinginan ya wajar-wajar saja, tapi kan kita berbicara tentang possibility ya. Nah, dengan posisi Mbak Yeni tidak ada partai dibanding dengan Muhaimin, memang agak lebih repot. Dikatakan oleh Mas Yusuf ini punya semacam ya kaitan lah dengan masa lalu saya begitu ya. Walaupun untuk lebih fair ya, ini saya juga harus mengingatkan aja bahwa saya ini bukan orang PKB. Bahkan kalau perlu bisa dikatakan saya ini kan dipecat oleh PKB kan, gara-gara memang saya tidak ada ketidakcocokan dalam soal-soal yang menurut saya prinsipil. Namun saya secara individual ya tetap sangat dekat dengan almarhumlah Gus Dur, dan saya juga punya hubungan yang ya cukup normal dengan Caimin dan PKB yang dipimpinnya, sehingga beberapa waktu yang lalu saya dapat undangan untuk pertama kalinya ya, dan juga malah diminta menjadi salah seorang yang mengetes ya calon-calon legislatif sebagai orang yang dari luar, bukan orang PKB. Jadi sejauh ini ya itu aja hubungan saya dengan PKB-nya Muhaimin. Dan pandangan saya mencoba untuk yang tadi dikatakan oleh para netizen itu supaya ya fair lah. Nah, oleh karena itu saya melihat pertikaian ini memang sesuatu yang lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya bagi PKB dan bagi perkembangan proyek besar gagasan almarhum Gus Dur untuk membuat satu gerakan partai politik yang memang sangat paradigmatik, yaitu satu partai berbasis Nahdlatul Ulama dan kaum Nahdliyin, tetapi menjadi partai yang terbuka karena basisnya memang adalah juga merangkul tiga prinsip ukhuwah Nahdlatul Ulama, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Sehingga sejak awal memang Gus Dur selalu mencita-citakan bahwa partai PKB ini, kalau saya tidak keliru, selalu akan menjadi partai yang terbuka. Dan itu alhamdulillah saya harus fair mengatakan bahwa sampai hari ini memang Partai Kebangkitan Bangsa memang masih konsisten dengan prinsip partai terbuka itu. Nah, oleh karena itu saya juga mesti mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Gus Ami Muhaimin Iskandar yang selama kepemimpinannya pasca muktamar di Semarang, dan kemudian setelah ada konflik internal pasca muktamar di Parung dan di mana itu di Ancol ya, kemudian menjadikan partai ini seolah-olah menjadi dua, yang satu kubunya Gus Ami, yang satunya kubunya almarhumlah Gus Dur. Dan dalam perkembangannya ternyata setelah ada keputusan pengadilan, memang yang kemudian diakui dan berjalan sebagai partai politik di bawah katakanlah legitimate di bawah pemerintahan dari beberapa presiden setelah Pak SBY, Pak Jokowi sampai sekarang, itu memang ya yang PKB yang dipimpin oleh Gus Ami. Dan selain itu juga saya harus fair juga mengatakan bahwa beliau atau Gus Ami ini mampu membawa PKB sebagai partai yang dari partai yang nyaris porak-poranda menjadi partai yang semakin stabil sampai sekarang. Nah, oleh karena itu
apresiasi ini adalah hal yang secara real politik yang nyata memang ya wajar-wajar saja. Nah, tetapi setelah saya mengatakan begitu, saya juga selalu mengatakan bahwa tetap saja Gus Ami dan kawan-kawannya di DPW PKB terutama ya, karena ini tidak sampai ke bawah ya. Di DPW PKB itu mempunyai garapan yang sangat penting, yaitu menyelesaikan konflik internal yang secara psikologis tetap memecah warga PKB maupun ya sebagian dari warga Nahdlatul Ulama. Kita ingat bahwa secara statistik kan juga diakui bahwa warga NU yang memilih PKB itu kan konon kabarnya ya sekitaran 10%, artinya banyak warga Nahdlatul Ulama yang tidak memilih atau menyalurkan aspirasinya kepada PKB. Tapi 10% pun itu sesuatu yang sangat besar, dan oleh karenanya akan sangat dirugikan perkembangan PKB sebagai partai apabila kendala psikologis ini tidak segera dicarikan solusinya. Sebab semakin lama ini terpendam, ya kemungkinannya bisa dua, bahwa ini akan berlanjut dan tanpa ada solusi, tapi juga mungkin seperti saya dengar dari Pak Yai Sudarsono tadi, gerakan yang sekarang muncul dari barikade Gus Dur dan mungkin didukung oleh kelompok Gus Durian bisa juga nanti berevolusi menjadi satu partai tersendiri. Ini kan soal perkembangan yang begitu. Nah, apakah ini justru yang akan ditunggu sebagai satu solusi oleh Mas Solihin dan kawan-kawan ini? Itu juga satu alternatif yang dipikirkan. Sebab tampaknya kalau dari dua diskusi tadi itu solusi yang selalu saya dukung, yaitu mencari rekonsiliasi, ini tampaknya memang masih berat. Bahkan saya tuh pernah mengusulkan di podcast ini juga, itu resolusi konflik yang tadi saya sebutkan itu kalau bisa diselesaikan melalui bantuan para masyayikh. Nah, namun yang saya dengar dari dua diskusi tadi itu saya kira memang masih cukup alot ya. Bahkan dari apa yang dikatakan oleh Pak Sudarsono tadi, Pak Yai Sudarsono tadi, jadi kalau kekuatan barikade Gus Dur dan kemudian ditopang oleh Gus Durian itu cukup besar dan terus menerus dan bisa konsolidasi, mungkin bukan sekarang, mungkin bukan tahun depan, tapi pada akhirnya bisa juga loh dia itu menjadi satu kekuatan politik real, bahkan jadi partai politik. Sampai hari ini memang upaya Mbak Yeni untuk mendirikan partai politik memang masih belum berhasil ya. Tapi siapa tahu, namanya politik itu kan segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, kalau kita sudah berpikir begitu, maka ya saya lihat bahwa kita menghadapi situasi-situasi sebagaimana adanya sekarang ini. Nah, kalau kita bicara begitu, maka dalam Pilpres ini tentu PKB yang dipimpin oleh Gus Ami ini sedang melakukan berbagai macam manuver agar supaya upayanya menjadi minimum jadi wakil presiden ini bisa muncul. Sementara kalau Mbak Yeni, walaupun tadi itu diproyeksikan untuk bisa diterima di tiga-tiganya, misalnya saja begitu. Coba kalau kita lihat dari persyaratan formal, tampaknya lebih sulit. Mengapa demikian? Karena ini sudah hampir formal yang namanya koalisi-koalisi ini. Ya, misalnya koalisi Pak Prabowo, CS ini kan sudah terdiri dari berapa partai nih Mas ya? Kalau nggak salah 4 ya partainya ya. Partai Gerindra, Partai PAN, kemudian PKB, kemudian yang satu lagi Golkar ya. Jadi sudah 4. Nah, sementara yang mendukung PDIP atau Pak Ganjar itu kemungkinan adalah PDIP dan P3 yang walaupun cuma PDIP pun
sudah bisa lolos. Sementara yang mendukung Anies itu jelas adalah koalisi partai, 3 partai, yaitu PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat. Nah, kalau kemudian Mbak Yeni katakanlah punya proyeksi akan masuk ke kelompoknya Anies misalnya, itu kesulitannya sudah jelas bahwa beliau nggak bawa partai yang bisa mengganti misalnya katakanlah Demokrat, gitu. Karena selama ini kan spekulasinya adalah pasangan Anies dan AHY. Apakah rela kemudian AHY kemudian diganti oleh Mbak Yeni begitu sebagai calon tanpa ada satu kompensasi apapun begitu. Nah, jadi agak sulit juga ke sana. Nah, sekarang yang Muhaimin bagaimana? Kalau Muhaimin ini masih punya peluang manuver, walaupun manuver yang ada di Partai Gerindra itu sekarang sangat terbatas. Kenapa? Ya karena Gerindra kalau bisa ditinggalkan PKB pun masih bisa mencari tiket dengan menggunakan koalisi dengan Golkar, dengan PAN, dan lain sebagainya tadi itu. Nah kan begitu. Sementara PDIP tanpa ada koalisi pun dia sudah bisa. Sehingga kalau Caimin atau Gus Ami ke sana minta supaya sebagai wakilnya Ganjar, tetap bargainingnya tidak kuat. Ya. Nah sehingga kalau dibanding antara kans secara formal, tampaknya ya kans Muhaimin atau Gus Amin ini jauh masih lebih besar daripada Mbak Yeni menurut saya. Jadi keinginan dari barikade Gus Dur untuk memasang Mbak Yeni di ketiga ini memang dari segi keinginan ya wajar-wajar saja, tapi kan kita berbicara tentang possibility ya. Nah, dengan posisi Mbak Yeni tidak ada partai dibanding dengan Muhaimin memang agak lebih repot. Kalau dari segi kualifikasi individual tidak ada yang membantah bahwa Mbak Yeni qualified. Ya, di samping beliau ini seorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang sangat bagus, juga berpengalaman di bidang eksekutif dan dikenal di dunia internasional. Dan tentu saja basis masanya tadi disebutkan oleh Pak Yai Darsono tadi cukup kuat. Nah, kalau dari segi kualifikasi individual tentu Gus Ami juga mempunyai kekuatan yang real juga, punya pengalaman sebagai orang yang pernah di eksekutif, di legislatif, ya, dan kemudian memimpin partai yang jelas itu sesuatu yang sangat bisa diandalkan. Nah, oleh karena ini balik-balik lagi kalau kita lihat memang ya tidak ada win-win kalau tidak ada rekonsiliasi. Jadi saya sepakat dengan yang dikatakan Mas Solihin tadi bahwa tanpa ada resolusi konflik ya bersatu ya memang ini perseteruan tahunan atau 5 tahunan ini bisa jadi lagi. Walaupun secara formal memang Gus Ami dan PKB ini kemungkinan ya tetap akan prevail sebagai partai yang formal ya. Dan saya pikir ke depan juga kalau kemudian solusi yang ditawarkan PKB adalah melalui muktamar, maka ya mungkin saja bisa kelompok barikade Gus Dur ini tetap melakukan konsolidasi untuk menggunakan itu. Tapi apakah mau Mbak Yeni dan kawan-kawan untuk menggunakan solusi muktamar ini? Saya juga tidak tahu karena ini tentu yang lebih tahu adalah dari kelompok barikade tersendiri ya. Jadi bolak-balik saya tetap mengusulkan agar ada rekonsiliasi ya, atau solusinya adalah barikade tadi memang berevolusi menjadi partai politik yang nanti independen dari PKB dan ya berebut basis massa di kalangan NU dan di luar NU, karena saya yakin barikade Gus Dur ini juga potensial bukan hanya berbasis pada pendukung Gus Dur dan NU, tapi juga bisa di luarnya karena pengikut Gus Dur ini kan inklusif sekali, apalagi juga Mbak Yeni juga aktivitasnya juga sangat inklusif ya, di mana-mana bisa diterima. Jadi solusi itu lebih bagus ya ketimbang kemudian menjadi
yang disebut Mas Yusuf sebagai satu konflik yang periodik begitu muncul asalkan ada pileg dan pilpres, kemudian isu ini dipakai. Ini akan merugikan banyak pihak, bukan saja PKB tetapi juga proyek besar yang digagas Gus Dur dan terutama bagi bangsa Indonesia. Nah, apakah ini memang dikehendaki oleh kekuatan yang disebut Masolihin? Ya wallahu a'lam, bisa iya bisa enggak. Kan ini di Wakanda soalnya kan, yang begitu-begitu itu ya tidak boleh dielakkan juga, harus masuk dalam variabel perhitungan. Jadi orang-orang di luar yang memang menghendaki agar supaya PKB dan Nahdlatul Ulama ini selalu punya pekerjaan untuk mengurusi konflik itu ya mungkin saja ada. Nah, jangankan itu. Lalu sekarang saja antara DPP PKB dengan PBNU kan juga ada konflik-konflik yang bersifat ya katakanlah individual begitu ya. Nah, apalagi ditambah sekarang di NU ini ada kemelut-kemelut di daerah-daerah yang juga akhirnya merugikan jamiah juga. Nah, ini yang begini-begini ini kalau kita meminjam istilahnya Mas Solihin tadi, ya ini memang bisa jadi adalah kerjaan dari pihak-pihak yang tidak suka proyek besarnya Al-Maghfurlah Gus Dur ini jadi. Karena saya juga sama dengan Mas Solihin dan teman-teman sekalian termasuk dengan Yai Sudarsono bahwa PKB itu sebetulnya mempunyai potensi menjadi partai besar. Menjadi partai yang menjadi alternatif ya, karena basis massa yang kuat, dipimpin oleh para aktivis dan juga dilindungi oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Jadi inklusif dan besar. Makanya kalau ada yang kurang happy dengan PKB itu sebetulnya ya memang bisa dipahami juga. Nah, oleh karenanya ya kalau menurut saya semaksimal mungkin diusahakan rekonsiliasi yang seperti itu, seperti yang saya maksudkan. Tapi kalau tidak ya mungkin jalannya barikade Gus Dur yang dikatakan oleh Pak Darsono tadi barangkali evolusinya akan menjadi kekuatan politik real yang independen dan sebagai partai politik. Nah, apakah itu juga bisa? Ya kemungkinan saja bisa. Karena kalau tadi mendengar dari paling tidak klaimnya Pak Yai Sudarsono itu kan network jejaring pendukung barikade Gus Durian itu kan masif dan cukup merata di seluruh Indonesia. Jadi sekarang tinggal bagaimana mencari manajemen yang baik dan kepemimpinan yang cukup solid sehingga itu akan menghasilkan mungkin satu partai politik yang tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan belum berhasil. Nah, mungkin partai Gus Durian atau partai barikade Gus Durian mungkin akan jadi. Nah, kalau itu sudah jadi mungkin akan selesai paling tidak konflik antara PKB dengan internal antara kubu Mbak Yeni dengan Muhaimin karena nanti akan dilanjutkan di dalam kompetisi formal sebagai partai-partai politik. Baik, Prof. Menarik ini statement Prof. Ikam bahwa sosok Yeni Wahid punya kapasitas dan kapabilitas. Sosok Caimin juga sama, tetapi keduanya masalah opportunity. Opportunity Muhaimin Iskandar lebih tinggi dibanding dengan Yeni Wahid. Nah, Prof. Ikam, kira-kira ini jika pernyataan tadi dari barikade kemudian juga dari netizen bahwa yang mengatakan bahwa Yeni Wahid janganlah dengan Anies Baswedan. Nah, itu menurut Anda ini itu sejauh mana nih? Jika Anies Baswedan dengan Yeni Wahid itu menjadi pasangan capres dan cawapres. Kalau dari segi potensi dua tokoh muda ini memang bagus Mas, tetapi kan sudah terlalu sering saya katakan di podcast ini untuk menjadi pasangan maju ke Pilpres ini kan diperlukan syarat rukun kan juga. Nah, yang kita sebut selalu sebagai tiket. Nah, tiket ini hanya bisa kalau
pasangan ini didukung 20% dari parliamentary threshold kan. Nah, sampai sekarang ini kubu Anies itu ya sudah mampu karena didukung oleh 3 partai. Nah, tetapi masalahnya adalah kalau misalnya Mbak Yeni itu diterima oleh Anies dan oleh Nasdem, nanti apakah tidak terjadi satu ya ada yang mundur dari ketiga partai itu, paling tidak dari Demokrat. Nah, dia akan dapat ganti dari kursi yang dari mana, karena Mbak Yeni kan nggak bawa kursi itu. Ini yang harus dipikirkan betul. Jadi kemungkinannya Mbak Yeni malah lebih besar kalau dia mencoba melakukan lobby politik sekeras-kerasnya untuk meyakinkan Ganjar bahwa pasangan Ganjar Yeni Wahid itu sangat ideal dalam pengertian kalau dilihat dari dukungan basis massa, ini ideal banget karena antara kelompok nasionalis dan Islam moderat dan basis NU. Ini kan yang selalu saya katakan sebagai game changer itu. Ya kan? Atau Mbak Yeni meyakinkan Prabowo untuk masuk ke sana. Cuma masalahnya ya kalau di Prabowo itu sulitnya adalah mereka sudah mempunyai satu koalisi yang masing-masing saya kira akan enggan untuk memberikan tiketnya kepada Mbak Yeni tanpa ada leverage apa-apa. Jadi menurut saya begitu. Menurut saya dari tiga pasangan capres ini, kalau untuk Mbak Yeni saja itu yang paling lemah adalah kalau beliau menginginkan dengan Anies. Ya, yang paling kuat kalau bisa meyakinkan Ganjar. Nah, yang kemudian yang di tengah-tengah ya nih Prabowo, tapi ini juga lemah karena dukungan yang dimiliki oleh Partai Gerindra dari partai lain sudah demikian solid sehingga bisa dikatakan bahwa Prabowo ini memang mempunyai leverage yang luar biasa tingginya untuk menentukan siapa cawapres. Nah, satu-satunya yang menurut desas-desus politik, ya rumor politik ini kan, yang satu-satunya yang bisa merubah kan cuma Pak Jokowi aja. Katanya demikian, Mas. Saya nggak tahu apakah Anda juga punya pandangan seperti itu.